Instruksi Gubernur Jakarta yang mewajibkan aparatur sipil negara naik angkutan umum setiap hari Rabu, namun tidak memasukkan ojek daring sebagai salah satu sarana transportasi umum diperkirakan bisa merugikan para pengemudi ojol. Asosiasi Pengemudi Ojol Garda Indonesia mengaku khawatir dengan pemberlakuan kebijakan tersebut bakal berdampak pada berkurangnya pendapatan, sebab separuh dari penumpang ojek online di Jakarta masih didominasi ASN. Untuk ASN, baik itu Pemda maupun pemerintah pusat, kementerian atau lembaga, itu menggunakan ojol ini mungkin bisa mencapai 40%, jadi 60% masyarakat umum, kata Ketua Umum Gabungan Aksi Roda 2 Indonesia, Raden Igun Wicaksono kepada Suara.com dihubungi Senin 28 April 2025. Igun mengungkapkan jumlah ASN yang banyak menggunakan jasa transportasi ojek daring masih signifikan jumlahnya. Walaupun instruksi Gubernur Jakarta itu sudah diteken pada 23 Maret lalu, Igun menyampaikan kalau hingga saat ini belum ada komunikasi resmi dari pihak Pemprov terkait kebijakan tersebut. Jadi, kami memang menunggu adanya undangan atau pembahasan bersama sebelum instruksi itu diterbitkan oleh Gubernur, katanya. Menurut Igun, tidak masuknya ojol dalam Ingup itu juga bisa jadi karena belum adanya perubahan UU nomor 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan. Karena dalam UU tersebut, angkutan ojol belum turut dimasukkan sebagai transportasi umum. Namun, menurut Igun, tingginya jumlah ASN ini yang menggunakan jasa ojek daring menunjukkan peran penting ojol dalam mendukung mobilitas harian pekerja pemerintahan. Oleh karena itu, ia berharap ojek daring bisa diakui secara formal dalam kebijakan transportasi ASN. Kalau dalam instruksi tersebut kan memang tidak disebutkan secara formal, kita berharap bisa disebutkan secara formal sehingga menambah pendapatan dari para pengemudi ojek online, ujarnya. Pihak asosiasi berharap ojek online bisa termasuk dalam alat transportasi yang dapat digunakan ASN nantinya bila instruksi tersebut berlaku. Diketahui, Pemprov Jakarta beberapa waktu lalu telah mengeluarkan instruksi Gubernur nomor 6 tahun 2025 tentang penggunaan angkutan umum massal bagi pegawai di lingkungan pemerintah provinsi daerah khusus Ibu Kota Jakarta pada setiap hari Rabu. Dalam Ingup itu dituliskan bahwa setiap ASN diwajibkan menggunakan moda transportasi publik saat berangkat kerja, melaksanakan tugas dinas, hingga pulang ke rumah setiap Rabu. Adapun jenis moda transportasi umum massal itu meliputi Transjakarta, MRT Jakarta, LRT Jakarta, LRT Jabodebek, KRL Jabodetabek, kereta bandara, bus atau angkot reguler, dan kapal dan angkutan antarjemput karyawan atau pegawai. Instruksi tersebut diteken pada 23 April 2025 dan mulai diberlakukan pada pekan ini. Setiap ASN diwajibkan menggunakan moda transportasi publik saat berangkat kerja, melaksanakan tugas dinas hingga pulang ke rumah. Dalam aturan tersebut, kepala perangkat daerah diberikan tanggung jawab sebagai pengawas implementasi kebijakan ini. Mereka diminta memastikan seluruh ASN di unitnya mematuhi kewajiban ini setiap pekan. Tak hanya itu, ASN juga diminta mengunggah bukti penggunaan transportasi umum ke media sosial resmi instansi mereka masing-masing. Hal ini dimaksudkan untuk membangun kebiasaan dan memberi contoh kepada masyarakat. Penggunaan angkutan umum massal sebagai moda transportasi bagi seluruh pegawai pemerintah provinsi daerah khusus Ibu Kota Jakarta pada setiap hari Rabu agar diunggah ke media sosial perangkat daerah atau unit kerja pada perangkat daerah sebagai upaya mengajak masyarakat turut serta menggunakan angkutan umum massal dalam beraktivitas. Lanjut Ingup tersebut. Namun, Pemprov tetap memberikan pengecualian bagi ASN yang tengah sakit, hamil, penyandang disabilitas, serta pegawai lapangan dengan kebutuhan mobilitas khusus.